Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya tahu bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah, maka jangan biarkan diri kita dipimpin, dikuasai oleh daging. Relakanlah hati kita. Tuhan, aku tahu aku tidak berdaya melakukan firman-Mu, tapi oleh karena kekuatan, dorongan, pembelaan, tuntunan, pimpinan, penghiburan Roh Kudus, aku akan dimampukan untuk melakukan firman. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini, dengarkan baik Bapak Ibu Saudara, yang belajar mencintai, mengasihi Tuhan dan terus bertumbuh dalam Tuhan, katakan mulai hari ini, Tuhan, aku rindu, aku mau, aku senang memelihara, menaati, melakukan firman-Mu. Aku percaya Engkau pasti memampukan aku dalam melakukannya. Itu kalimatnya. Jangan ngomong lagi seperti kereta api zaman dulu. Susah, 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 sulit, sulit, sukar, sukar. Jadi susah, sulit, sukarlah kita ini nanti. Tapi katakan, sebagai wujud cinta kasihku kepadamu Tuhan, sebagai bentuk syukurku kepadamu Tuhan, aku mau belajar berdiri dalam kebenaran firman-Mu. Aku mau belajar berjuang, bertekad untuk melakukan firman-Mu. Dan aku percaya aku tidak sendiri, karena Roh Kudus ada tinggal dalam diriku. Roh Kudus itulah yang menggerakkan, memberdayakan, mendorong, memampukanku untuk hidup kudus, hidup suci, hidup taat, hidup melakukan kehendak-Mu. Amin, saudaraku. Saya mau kasih contoh kepada kita. Contoh yang sangat praktis. Bapak dan ibu yang bergabung, punya anak tentunya. Pernahkah seorang ibu menyuruh anakmu yang kau cintai dan kasih, apakah laki-laki perempuan, untuk mengangkat beban yang tidak mampu dia angkat? Tolong dijawab, supaya kita buat masuk akal firman ini. Pernahkah bapak-bapak di sini menyuruh anaknya yang masih kecil, umur 5 tahun, mengangkat beban berat 50 kg? Pernah nggak? Saya kasih tahu, kalau ada seorang ibu dan bapak menyuruh anaknya mengangkat beban, yang mana ibu dan bapak tersebut tahu bahwa anaknya belum mampu mengangkat itu, kita perlu dibawa, ada di Jabodetabek dikatakan dengan satu tempat, rumah sakit sumber waras, supaya kita menjadi waras. Kenapa? Kalau saudara dan saya mencintai, mengasihi anak-anak kita, mustahil, tidak mungkin, tidak masuk akal kalau kita menyuruh anak-anak kita mengangkat beban yang mana kita tahu mereka belum punya kekuatan, belum punya kemampuan untuk mengangkat beban tersebut. Itu manusia. Bapak dan ibu yang punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tapi Bapa di surga adalah Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kebaikan. Mana mungkin, mustahil Bapa yang baik itu menyuruh kita melakukan perintah yang tidak mampu kita lakukan. Inilah pola berpikir pemenang dalam Tuhan. Saya ulangi kembali kalimat yang saya tegaskan. Bapa kita Bapa yang baik, mana mungkin, mustahil Bapa yang baik itu menyuruh kita, memerintahkan kita melakukan, menaati, memelihara firman yang mana kita tidak berdaya sama sekali untuk melakukannya. Kalau Tuhan Bapa di surga, Bapa yang baik, menyuruh kita melakukan ini dan itu, maka Dia telah menyediakan kasih karunia, kekuatan, pertolongan, kemampuan untuk kita melakukannya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Ia tidak membiarkan engkau lemah dan tidak berdaya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kita dapat menanggung, memikul dan menghadapinya. Maka sampai ayat yang sangat terkenal, segala perkara dapat kutanggung, kupikul di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita. Kalau benar kita mencintai dan mengasihi Tuhan, maka kita pasti melakukan firman Tuhan. Contoh berikutnya. Apakah bapak di sini mengasihi, mencintai istrinya? Apakah ibu di sini mencintai, mengasihi suaminya? Kalau benar sungguh-sungguh mencintai dengan kasih agape yang telah kita terima dari Bapa, kasih itu kita tularkan kepada pasangan kita, maka suami akan berjuang dengan keras untuk dia memberikan yang terbaik kepada istrinya, menyenangkan istrinya. Demikian sebaliknya, sang istri yang memiliki kasih agape, dia akan berjuang dengan cara yang terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada suaminya. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Bapa di surga telah memberikan yang terbaik kepada kita, anaknya yang tunggal miliknya yang terbaik, monogenes theos. Sang firman diutus ke tengah-tengah dunia, bukan demi Bapa sendiri, tapi demi saudara dan saya yang telah jatuh dalam perhambaan perbudakan dosa. Supaya kita menjadi hamba kebenaran, kita diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Mari kita menyenangkan Bapa di surga, menyukakan Bapa di surga, membuat dia bangga atas kita. Kita dikenal, dicicipi, dinikmati ketaatan kita. Itulah yang dialami oleh Tuhan terkait dengan Abraham. Bawalah anaknya kau kasihi, anakmu satu-satunya, anakmu yang tunggal, bawalah dipersembahkan ke bukit sana. Maka setelah sampai di sana, Abraham sudah siap ingin mengeksekusi anaknya, dipersembahkan korban bakaran. Langsung malaikat datang. Jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu engkau tidak segan-segan mempersembahkan anakmu itu demi taat kepadaku. Sekarang aku tahu. Kata tahu di situ. Sekarang aku telah mencicipi, menikmati, mengalami. Hatiku sukacita, bangga dan senang karena engkau telah mencintai aku lebih daripada anakmu. Wow, luar biasa. Ada orang berkata, kalau memang Tuhan tahu Abraham akan setia, kenapa harus dicobai? Oh, ketika masih belum dilakukan, Bapa di sorga belum menikmati ketaatan daripada Abraham. Belum. Kalaupun sudah tahu dalam pengertian rasio akal budi Tuhan, sudah tahu, tapi belum dinikmati. Kenapa belum dinikmati dan dialami? Karena Abraham belum melakukannya. Setelah Abraham melakukannya, tunduk, taat, memelihara, melakukan firman itu, maka Tuhan berkata, sekarang aku tahu. Seolah-olah Tuhan kita tidak maha tahu. Bukan, sekarang aku mencicipi, aku menikmati ketaatanmu, berbau harum, membanggakan, menyenangkan hatiku. Ketika Yesus dibaptis, ada penampakan Roh Kudus dalam burung merpati, tapi ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang mau dan rindu, Bapa di surga berkata, aku berkenan kepadamu, aku mengenalmu, aku menikmati karaktermu, menikmati sifat watakmu yang telah berubah hari lepas hari, semakin disempurnakan sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Sama seperti perkataan Rasul Paulus, meskipun manusia lahiriah, manusia fisik, manusia tubuh, manusia jasmani semakin merosot, tapi manusia batinnya kita, manusia rohania kita, manusia spiritualitas kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita bagian yang terakhir. Dan kita harus mengikuti firman Tuhan. Jangan hidup oleh melihat, jangan hidup oleh perasaan, tapi hiduplah oleh iman. Karena firman Tuhan dalam kitab Habakuk, dalam kitab Roma, dalam kitab Galatia, dalam kitab Ibrani berkata, orang benar hidup oleh iman. 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 Sampai 4 kali diulang kata-kata yang identik. Itu menegaskan kepada kita, jangan hidup oleh analisis, jangan hidup oleh fakta, jangan hidup oleh perasaan, jangan hidup oleh melihat, hiduplah oleh iman.
Karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Sampai ayat 5 deh. 1 Yohanes 4 ayat 3 sampai 5. Sebentar lagi Bapak Ibu ya. Dikatakan demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau saudara dan saya berkata kita mengasihi Allah, kasih kepada Allah, dinyatakan, dibuktikan dengan kita menuruti, memelihara, menaati, melakukan perintah-perintahnya. Dulu waktu saya sekolah, SD SMP, ada kata takwa. Bertakwa artinya menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Tolong jangan disilang. Menjalankan larangan-larangannya, menjauhi perintah-perintahnya. No, itu salah. Tapi menjalankan perintahnya didasari dengan kasih, menjauhi larangannya didasari dengan kasih. Karena kita belajar supaya kita menjadi pribadi yang dikenal, dinikmati, dicicipi, dan menyenangkan hati Bapa. 1 Yohanes 4 ayat 3 saya ulangi kembali. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Mari kita baca sama-sama bagian berikutnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ini fakta firman Tuhan. Bukan saya yang bicara Bapak Ibu Saudara. Perintah-perintah Tuhan itu, perintah-perintah Allah itu tidak berat. Katakan bersama saya saat ini. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, keluargamu berkata, perintah-perintah Tuhan tidak berat. Kata tidak berat diganti dengan tidak sulit, tidak susah, tidak sukar. Mari meteraikan di pikiran kita, di hati kita. Oh Tuhan, firman-Mu yang berkata, karena aku tidak boleh hidup sesuai dengan perasaan. Tidak, aku hidup oleh iman. Ternyata terbongkar dan dinyatakan pada saat ini, kesempatan ini. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Mari, buat itu statusmu saat ini. Buat status masing-masing. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Mari dengungkan, warnai di pikiranmu. Warnai di hatimu masing-masing. Di pikiran, di hati kita masing-masing. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Perintah-perintah Tuhan tidak susah, tidak sukar, tidak sulit. Katakan bersama-sama supaya roh kita dihidupkan, supaya pikiran kita diteguhkan. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Kenapa? Ada alasannya. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita yang sudah lahir baru dilahirkan oleh karena karya Roh Kudus memakai firman, memunculkan iman kepada kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Semua yang lahir dari Allah, semua yang dilahirkan kembali, semua yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dikatakan di sini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia yang dimaksud oleh penulis surat Yohanes di sini kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Apa yang dimaksud oleh dunia di sini? Kita lihat di sini. Konsep dunia yang dijelaskan oleh Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya,
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Iya, ada yang menuliskan perintah-perintah Tuhan tidak sulit, tidak susah, tidak sukar, tidak berat. Mari, warnai hati pikiran kita tidak berat. Kenapa? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kemenangan yang mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup adalah iman. Saya kasih tahu, jangan kerdilkan iman kita, percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Itu mendobrak, merobohkan, meluluhlantakkan banyak hal, sifat, watak, karakter dalam diri kita. Jangan kecilkan iman kita kepada Kristus yang akbar, yang besar itu. Kita dilepaskan dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Saudara dikasih Tuhan, iman kita itu mengalahkan itu semua. Jadi kalau ada orang berkata, aku beriman kepada Tuhan, aku percaya sungguh kepada Tuhan, aku yakin akan Tuhan, tapi selalu dikungkung, diperbudak oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, kecongkakan tinggi hati. Something wrong, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan, orang-orang percaya, tubuh Kristus saya serukan saat ini, jangan kerdilkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tadinya kita, Tuhan kita adalah dosa karena kita hamba. Tapi setelah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan kita adalah Yesus. Yesus itu kudus, suci, benar, taat kepada Bapaknya. Maka saudara dan saya yang telah mengalami penebusan Kristus, kita juga akan hidup kudus, suci, benar, dan taat kepada Bapa kita. Sehingga kita mirip seperti Yesus yang menyenangkan hati Bapa. Kita pun mirip menyenangkan hati Bapa. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik. Nah, sekarang iman yang mengalahkan dunia. Apakah iman itu sudah kita miliki? Yes. Mana mungkin, mustahil kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita kalau kita tidak beriman. Iman itu bukan usaha kita, tapi karunia Tuhan. Makanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Efesus 2:8-9. Iman itu karunia. Tapi jangan lupa, iman yang menyelamatkan telah kita miliki. Bagaimana supaya iman kita tetap kokoh, tetap bertumbuh, tetap dewasa, makin menjadi serupa seperti Kristus. Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari, jadi di situ berputar-putar semua firman Tuhan itu. Kalau kita memiliki iman, iman itu mengalahkan dunia. Dunia yang dimaksud keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Berarti kita hidup dalam kehendak Bapa, dalam kontrol Roh Kudus, sehingga kita tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, antara kita menyukai kebenaran, itu bisa juga kita melakukan firman Tuhan. Tidak suka. Apalagi kalau kita sudah cinta. Bapak saudara, dulu ketika di zaman saya, di zaman Bapak yang masih bergabung saat ini, di zaman saya dulu, belum ada lampu, belum ada sepeda motor. Mobil yaitu sekali seminggu datang ke kampung halaman saya. Jadi kalau kita wak kuncar, tahu wak kuncar kan? Waktu kunjung pacar dulu, kita harus gelap-gelapan. Maka kita harus melewati dari satu desa ke desa yang lain. Untuk dari desa ini ke desa lain itu ada semacam tanda petik hutan yang kita harus lewati. Sekalipun gelap, sekalipun mungkin barangkali ada ular di tengah jalan nanti menghambat jalan kita. Barangkali mungkin binatang buas ada mengintip kita di sebelah kiri dan kanan karena begitu lebatnya hutan. Tapi
Tapi dengar baik, karena kita mencintai yang kita cintai, tentunya lawan jenisnya, kita berani, kita mampu, kita sanggup melakukannya, karena dasar kita mencintai si doi, si dia. Saya kasih tahu, kekuatan kasih itu sangat besar. Dan kasih itu telah ada dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau Bapak Saudara berkata, aku mengasihi istriku, maka tidak mungkin akan pelit kepada istrinya. Bapak-bapak yang pelit kepada istrinya bertobat pagi ini. Ibu-ibu yang pelit kepada suaminya bertobat pagi ini. Karena apa? Kalau kita mengasihi, tidak mungkin kita pelit kepada pasangan kita. Pasti kita selalu merancangkan, merindukan, berjuang, bertekad untuk memberi yang terbaik kepadanya. Karena kita mencintai, mengasihi. Demikian juga kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata kita mencintai, mengasihi Tuhan, maka tidak mungkin kita berat, tidak mungkin kita sukar, tidak mungkin kita sulit, tidak mungkin kita susah untuk menyenangkan Bapa. Kenapa kita perlu menyenangkan Bapa? Karena Bapa telah terlebih dahulu menyenangkan kita. Dengan cara apa? Dengan omongan? No. Jangan kita berkata, aku menyenangkan Engkau Tuhan. Apalagi lagunya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sambil menetes air mata kita, petik gitar atau mainkan musik keyboard. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tapi sepanjang hari lakukan keinginannya, kemauannya, kesukaannya, kesenangannya. Itu omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Saya nyampaikan firman Tuhan belak-belakan begini karena saya mencintai, mengasihi Bapak Ibu Saudara. Oke, katakan pagi ini, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Sama-sama, dua ya. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Kalaupun tidak ditulis di komentar, tadi sudah ada beberapa yang menuliskan di komentar. Katakan bersama dengan saya di tempat masing-masing. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Dua ya. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Dua ya. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Kita ganti tidak berat dengan perintah-perintah Tuhan tidak sukar, sulit, susah. Saya ulangi nih. Perintah-perintah Tuhan tidak sukar, sulit, susah. Kalimatnya kita buat tidak ya. Perintah-perintah Tuhan tidak sukar, tidak sulit, tidak susah. Sebab apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ketika kita telah percaya Yesus Kristus anak Allah, seperti Yohanes 4 ayat yang ke-5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah? Berarti bisa kami lakukan, bisa kami pelihara, bisa kami taati dalam hidup kami. Selamat memelihara firman, selamat melakukan firman. Biarlah kita masing-masing di akhir zaman ini jangan terlena, terpesona dengan dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Mari kita memandang dunia ini dari sudut pandang sorga. Jangan terbalik, memandang sorga dari sudut pandang dunia. Kalau orang memandang sorga dari sudut pandang dunia, gak ada yang selera ke sorga. Karena di dunia ada hoax, ada fitnah, ada pergumulan, ada sakit penyakit, persoalan. Gak ada yang selera ke sorga. Tapi pandanglah dunia ini dari sudut pandang sorga. Dunia ini tidak kekal, sementara. Hidup ini singkat, yang kekal di sorga. Selamat menjalankan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita untuk berjalan dalam kebenaran.